Bab 6. Penawaran Biwa. Setelah Biwa bertanya kepada Jihan tentang keinginan Jihan untuk kuliah, Jihan terlihat sangat bingung karena Jihan tidak memberitahunya dari mana Biwa tahu tentang keinginannya itu. Jihan memberanikan diri untuk bertanya kepada Biwa. "Bagaimana Bapak tahu tentang itu?" tanya Jihan. "Tidak perlu kamu tahu tentang itu. Yang saya tanyakan, apa kamu mau menerima tawaran saya sebagai imbalannya kamu bisa berkuliah di kampus manapun yang kamu inginkan," ucap Biwa. "Tawaran apa, Pak?" ujar Jihan. "Menikahlah denganku," ujar Biwa santai. Kenapa Bapak ingin saya menikah dengan Bapak?" tanya Jihan dengan tubuh bergetar. "Mami saya akan menjodohkan saya dengan seseorang tetapi saya tidak mau. Sebagai syaratnya saya harus membawa calon saya sendiri," ujar Biwa. "Tidak Pak, saya tidak akan menjual harga diri saya dan keimanan saya untuk mempermainkan agama," ujar Jihan tegas. "Harga diri katamu? Harga dirimu itu sudah hancur ketika saat itu aku tidak menolong," ujar Biwa marah. "Benar juga yang dia katakan. Jika saat itu aku tidak dapat pertolongan, mungkin aku sudah kehilangan kesucianku sebagai wanita. Ya Allah, berat sekali semua ini. Apa yang harus kuputuskan, apa yang kukatakan pada ibu dan bapak?" bagi Jihan. "Tolong berikan saya waktu Pak, pernikahan bukanlah permainan. Saya juga anak dari orang tua saya. Apa saya akan menghancurkan mimpinya dan mimpiku untuk menjadi sarjana?" ujar Jihan. "Saya tidak akan menghancurkan mimpimu dan orang tuamu. Saya hanya membutuhkan status. Saya juga membebaskanmu untuk berkuliah dan saya tidak akan menceraikanmu sampai kapanpun. Seberapapun uang yang kamu butuhkan saya akan kasih," ujar Biwa. "Saya bukan wanita seperti yang Bapak pikirkan, yang akan menghabiskan uang Bapak. Kasih saya waktu karena semua itu tidak mudah," ujar Jihan. "Sombong sekali wanita ini. Apa dia pikir aku akan menyentuh tupas terisunya?" batin Biwa. "Nanti malam saya tunggu jawabanmu. Ingat jangan pernah membantah saya," ujar Biwa. "Tapi Pak, baiklah." Jihan terpaksa. "Ini uang untuk belanja bulanan. Beli saja yang sudah habis di rumah ini." Biwa menyodorkan uang ke Jihan. "Baiklah, nanti saya akan belanja," ujar Jihan. "Jangan pernah keluar malam," ujar Biwa. "Iya Pak," ujar Jihan. Biwa langsung melajukan mobilnya ke kantor, dan di kantor seperti biasanya Biwa berkutat dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan Dendi. "Dan, bagaimana kontrak dengan Privas Group?" ujar Biwa. "Mereka belum menghubungi Pak," ujar Dendi. "Batalkan kerjasama kita dan saya tidak butuh orang-orang seperti mereka yang ingin mempermainkan saya. Mereka tidak tahu sedang berhadapan denganku," ujar Biwa. "Segera Pak," ujar Dendi. Biwa pengusaha muda yang sangat ditakuti oleh klien-kliennya karena keganasannya. Saat melakukan kerjasama dengan Biwa, mereka tidak bisa bermain-main dengan Biwa sedikit pun karena kecerdasan Biwa. Biwa juga terkenal teliti dan disiplin. Siang ini ada meeting dengan Soraya Group di Sakti Tower yang membuat Biwa karena harus bertemu dengan Sophie. Di ruang meeting semua sudah hadir, hanya tinggal menunggu Biwa dan Dendi. "Selamat siang semua, apa semua sudah datang?" ujar Dendi. "Baiklah kita mulai meetingnya," ujar Biwa. Akhirnya meeting
selesai sebelum makan siang. Sophie yang menunggu dari tadi meeting selesai langsung menghampiri Jiwa. "Sayang, aku ingin makan siang denganmu," ujar Sophie kedua saat mereka sudah meninggalkan ruang meeting. "Siapa yang kau panggil sayang?" ujar Jiwa. "Kamu dong Jiwa sayangku, kita kan sudah dijodohkan. Sebentar lagi kamu akan menjadi milikku sayang. Apa salahnya aku memanggilmu sayang mulai sekarang?" ujar Sophie. "Jangan bermimpi, Bu Sophie yang terhormat. Permisi, saya masih banyak pekerjaan." "Ayo Den," ujar Jiwa sambil mengajak Denny pergi. "Lihat saja Jiwa, kamu akan jadi milikku selamanya. Jangan berharap bisa lepas dariku." Mam Sophie meninggalkan Sakti Tower. Setelah sampai ruangan, Jiwa kehilangan moodnya dan marah-marah. Siapa dia berani memegangku? Berani bersikap manja denganku? Suatu saat akan beri pelajaran untuknya. Mam Jiwa. Tibalah waktu makan siang. Jiwa berpikir akan makan siang saja di rumah pribadinya karena moodnya sedang tidak baik. "Big Rumi, Big," teriak Jiwa. "Oh iya, Big Rumi kan cuti. Kenapa bisa lupa?" gumam Jiwa. "Jihan," panggil Jiwa. "Kemana gadis culun itu? Kenapa tidak ada?" "Sudahlah," gumam Jiwa langsung masuk ruang kerjanya. Ceklek pintu dibuka Jihan. "Akhirnya sampai juga, tinggal ku bersihkan buah-buah ini dan sayurannya terus masukin kulkas. Masak nanti sore sajalah sebelum Pak Jiwa datang," gumam Jihan. Jihan mulai ke taman belakang merawat sayuran yang ada di sana, tapi tiba-tiba memikirkan jawaban apa yang harus dia berikan pada Pak Jiwa nanti malam. "Pernikahan hanya sekali seumur hidup, apa aku siap menikah? Bagaimana jika kita hanya mempermainkan pernikahan ini? Pak Jiwa tidak mencintaiku, jangankan mencintaiku, sekedar melihatku saja tidak. Apa orang tua Pak Jiwa bisa menerimaku? Aku hanya anak kampung yang tidak punya apa-apa. Apa yang harus kujawab nanti malam? Tapi Pak Jiwa sudah berjanji tidak akan menceraikan aku," batin Jihan. Jihan mulai memasak untuk makan malam. Jihan memasak ayam teriyaki dan capcay. Jihan tidak tahu jika Jiwa sudah ada di rumah sejak siang karena Jiwa diantar pulang oleh Denny. Jiwa terus saja bekerja di ruang kerjanya. Tiba-tiba Jiwa mengantuk dan ingin minum kopi. Dia turun ke bawah untuk menemui Jihan. Jiwa menuruni anak tangga dan melihat Jihan sedang memasak. "Jihan," panggil Jiwa. "Astaga, siapa yang memanggilku? Kenapa siang-siang begini ada setan? Ya Allah, tolong lindungi hamba-Mu. Di rumah ini kan cuma ada aku." "Mam Jihan." "Siapa yang kamu bilang setan?" ujar Jiwa. Pak Jiwa ada di sini," ujar Jihan. "Kamu lupa ini rumahku," ujar Jiwa. "Bukan gitu Pak, maksud saya, kapan Bapak pulang? Kenapa saya tidak melihat mobil Bapak di depan?" ujar Jihan. "Kenapa kamu sangat cerewet? Sudah bikinkan saya kopi dan antarkan ke ruang kerja saya," ujar Jiwa. "Baik Pak, apa Bapak ingin dibawakan cemilan juga? Kebetulan tadi saya beli kue," ujar Jihan. "Ya," ujar Jiwa. Jihan langsung membuat kopi untuk Jiwa dan memotong kue yang tadi dia beli dan mengantarnya ke ruang kerja Jiwa. "Tok tok tok, masuk," ujar Jiwa. "Saya letakkan di meja ya Pak kopinya. Saya permisi," ujar Jihan. "Saya tunggu jawabanmu nanti malam," ujar Jiwa. "Ya Pak," ujar Jihan.
Haduh, apa yang akan kujawab nanti malam? Aku masih bingung. Semoga keputusanku yang terbaik, batin Jihan. Jihan ke dapur melanjutkan memasak untuk Biwa dan waktu pun berlalu begitu cepat. Jihan menata masakannya di meja makan dan akan memanggil Biwa untuk makan, tetapi Jihan urungkan karena Jihan akan mandi terlebih dahulu.